Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kurniawan. Video ini saya buat dengan tema komunikasi korporat dan manajemen organisasi. Video ini untuk memenuhi UTS mata kuliah pengantar Corporate Communication di Universitas Cyber Asia di bawah bimbingan Ibu Rosana SS MIKOM AMIPR CPS selaku dosen pengampu pada kelas ini. Berikut ini adalah penjelasan tentang komunikasi perusahaan atau corporate communication. Komunikasi perusahaan adalah fungsi manajemen strategis yang berperan untuk mengarahkan, mengelola, dan menyelaraskan semua bentuk komunikasi perusahaan secara terpadu, baik internal maupun eksternal. Fungsi ini tidak hanya mencakup penyampaian informasi, tetapi juga membangun citra, mengelola identitas perusahaan, serta menangani isu dan krisis yang mungkin muncul. Tujuannya adalah untuk menciptakan dan menjaga reputasi yang positif, sekaligus membangun hubungan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan dengan semua pihak terkait, termasuk dengan karyawan, pelanggan, investor, pemerintah, dan masyarakat luas. Dengan komunikasi yang efektif, perusahaan dapat memperkuat kepercayaan, mendukung strategi bisnis, serta memastikan pesan yang disampaikan konsisten dengan visi, misi, dan nilai perusahaan. Selanjutnya adalah cara pandang atau perspektif dari komunikasi perusahaan. Komunikasi perusahaan dianggap strategis dan esensial, bukan sekadar pelengkap. Dari perspektif integratif, semua pesan, iklan, PR, maupun komunikasi internal diselaraskan menjadi satu suara yang konsisten agar citra perusahaan kohesif. Itu menurut Paul Capriot. Dari sisi identitas dan strategis, komunikasi mengelola bagaimana perusahaan dilihat sesuai dengan visi dan misi intinya, menghubungkan identitas dengan citra. Sementara perspektif hubungan menekankan pentingnya membangun dan memelihara hubungan jangka panjang melalui dialog dua arah yang responsif terhadap pemangku kepentingan. Selanjutnya adalah fungsi atau peran dari komunikasi perusahaan. Fungsi komunikasi perusahaan terbagi menjadi 3 area utama yang saling mendukung. Yang pertama adalah komunikasi internal. Komunikasi internal memiliki target utama yaitu karyawan. Peran sederhananya seperti menyebarkan informasi, visi, dan nilai perusahaan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan keterlibatan karyawan dan memotivasi mereka. Yang kedua adalah komunikasi pemasaran. Target utamanya adalah pelanggan dan pasar atau marketnya sendiri. Peran sederhananya adalah mengiklankan dan mempromosikan produk atau jasa dari perusahaan tersebut. Tujuan utamanya adalah untuk mendukung penjualan dan membangun branding dari perusahaan tersebut. Dan yang ketiga adalah hubungan masyarakat atau PR. Hubungan masyarakat ini memiliki target utama yaitu media, pemerintah, dan juga publik. Peran sederhananya seperti menjaga nama baik perusahaan, menangani isu, dan juga krisis. Tujuan utamanya yaitu manajemen reputasi dan membangun kepercayaan publik. Berikutnya adalah kedudukan dari corporate communication atau komunikasi perusahaan. Yang pertama, membangun citra dan reputasi perusahaan di mata publik. Yang kedua,
Mendukung strategi bisnis dengan menyelaraskan semua pesan perusahaan. Yang ketiga, memelihara hubungan dengan karyawan, pelanggan, media, dan pemangku kepentingan lainnya seperti pemerintah. Dan yang terakhir adalah mengelola isu dan krisis agar reputasi tetap terjaga. Selanjutnya adalah gaya komunikasi ideal dalam membangun iklim perusahaan. Gaya komunikasi yang ideal menurut saya adalah gaya komunikasi terbuka dan juga kolaboratif, di mana pimpinan tidak hanya menyampaikan informasi secara satu arah, tetapi juga mendorong karyawan untuk berbagi ide, memberikan masukan, serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan pendekatan ini, karyawan akan merasa dihargai dan juga didengar, sehingga tercipta suasana kerja yang lebih positif dan juga partisipatif. Selain itu juga akan tercipta suasana yang produktif. Komunikasi yang terbuka membantu meminimalkan kesalahpahaman, mempercepat penyelesaian masalah, serta memperkuat kepercayaan antar pimpinan dan juga tim. Gaya ini sangat efektif untuk membangun budaya kerja yang sehat dan adaptif dalam perusahaan. Contoh yang pertama adalah di restoran cepat saji, manajer melibatkan tim dapur dan pelayanan dalam menentukan menu spesial bulanan. Setiap masukan dari chef atau kasir dipertimbangkan. Hal ini membuat tim lebih kreatif, rasa kepemilikan terhadap restoran meningkat, dan suasana kerja lebih positif. Contoh yang kedua adalah kepala sekolah melibatkan guru dan staf dalam rapat perencanaan kurikulum atau kegiatan ekstrakurikuler. Guru bebas memberikan masukan tentang metode pengajaran atau kegiatan yang lebih menarik bagi siswa. Suasana menjadi lebih kolaboratif dan juga produktif karena semua pihak merasa memiliki peran. Berikutnya adalah pentingnya membangun relasi. Perusahaan perlu membangun relasi yang baik dengan customer karena pelanggan merupakan aset penting yang menentukan keberhasilan bisnis. Hubungan yang kuat membuat perusahaan menjaga loyalitas pelanggan, memahami kebutuhan dan preferensi mereka, meningkatkan tingkat kepuasan, serta pada akhirnya mendorong penjualan secara berkelanjutan. Proses membangun relasi ini tidak bisa dilakukan secara instan, melainkan melalui beberapa tahapan seperti mengenali siapa pelanggan mereka, memahami kebutuhan dan perilaku mereka. Selanjutnya, menjalin komunikasi yang rutin dan juga ramah, memberikan layanan yang terbaik, serta aktif meminta feedback untuk meningkatkan kualitas produk dan juga layanan. Selain itu, menjaga hubungan jangka panjang melalui perhatian dan respon yang konsisten akan membuat pelanggan merasa dihargai dan tetap memilih perusahaan tersebut. Sementara itu, relasi dengan government juga memegang peran tertinggi bagi perusahaan. Pemerintah memiliki kewenangan dalam regulasi, perizinan, dan kebijakan industri, sehingga hubungan baik diperlukan untuk memastikan perusahaan selalu patuh terhadap aturan yang berlaku. Komunikasi yang efektif dengan pemerintah dapat membantu mempercepat proses perizinan, mengurangi resiko masalah hukum, serta membuka peluang untuk mendapatkan dukungan seperti insentif, program kerjasama, atau kemudahan administrasi. Tahapan dalam membangun relasi dengan government meliputi mempelajari aturan yang berhubungan dengan bisnis, membangun tim atau bagian khusus untuk mengurus hubungan dengan pemerintah,
menjalin komunikasi formal melalui rapat atau forum resmi, mengikuti program yang disediakan pemerintah, memenuhi kewajiban administrasi secara tertib, dan menjaga hubungan jangka panjang yang profesional. Dengan relasi yang terkelola dengan baik, perusahaan dapat beroperasi dengan lebih aman, lancar, dan mendapat kepercayaan dari publik maupun pemangku kebijakan. Selanjutnya adalah identitas perusahaan. Identitas perusahaan adalah ciri khas yang sengaja dibentuk oleh perusahaan untuk membedakan dirinya dari kompetitor dan memperkuat pengenalan diri di mata publik. Identitas ini biasanya mencakup elemen-elemen visual seperti logo, warna utama, tipografi, dan desain kemasan, tetapi juga mencerminkan nilai, budaya, dan karakter yang ingin ditonjolkan perusahaan. Melalui identitas yang konsisten, perusahaan dapat menyampaikan siapa mereka, apa yang mereka perjuangkan, dan bagaimana mereka ingin dilihat oleh pelanggan serta pemangku kepentingan lainnya. Identitas yang kuat membantu membangun kesan pertama yang positif, menciptakan kepercayaan, dan memperkuat posisi perusahaan di pasar. Contohnya adalah identitas dari Instagram. Identitas Instagram terlihat dari logo kamera dengan gradasi warna oranye, ungu, merah, dan kuning. Desain aplikasinya sederhana yang membuat kita fokus pada foto dan video. Ini menjadi ciri khas dari Instagram tersendiri, karena Instagram sendiri dikenal sebagai platform untuk berbagi momen, mengekspresikan diri, dan berinteraksi sosial. Selanjutnya adalah citra perusahaan. Citra perusahaan adalah bagaimana masyarakat menilai atau memandang perusahaan pada saat ini berdasarkan pengalaman yang mereka rasakan langsung maupun informasi yang mereka lihat, dengar, atau baca dari berbagai sumber. Citra ini terbentuk dari banyak aspek seperti kualitas produk, pelayanan yang diberikan, komunikasi yang disampaikan perusahaan, hingga bagaimana perusahaan menangani keluhan atau isu publik. Karena itu, citra bersifat dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu. Perusahaan perlu menjaga konsistensi perilaku dan komunikasi agar kesan yang terbentuk di mata masyarakat tetap positif dan sesuai dengan identitas yang ingin mereka bangun. Contohnya adalah, banyak orang menilai pelayanan Bank BCA sangat ramah, terutama dari bagian petugas keamanannya. Selanjutnya adalah reputasi perusahaan. Reputasi perusahaan adalah penilaian jangka panjang yang dibentuk oleh publik terhadap perusahaan, yang muncul dari pengalaman, kinerja, serta konsistensi perilaku perusahaan selama bertahun-tahun. Tidak seperti citra yang bisa berubah cepat, reputasi terbentuk melalui sejarah perusahaan dalam menjaga kualitas produk, memberikan pelayanan yang baik, menangani masalah secara profesional, dan menunjukkan komitmen yang tegas terhadap nilai-nilai yang mereka anut. Semakin konsisten perusahaan memenuhi harapan publik, semakin kuat reputasinya, dan hal ini akan menjadi aset penting yang mempengaruhi kepercayaan, loyalitas pelanggan, hingga daya saing di pasar. Contohnya adalah Uniqlo. Uniqlo memiliki reputasi sebagai brand pakaian yang nyaman, berkualitas, dan terjangkau, dengan konsistensi produk dan layanan yang membuat konsumen percaya dan loyal, dan mereka akan membeli kembali produknya.
Penyelesaian konflik di perusahaan pemerintah maupun non-pemerintah pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu menemukan solusi yang adil, menjaga hubungan kerja, dan memastikan kinerja perusahaan tetap optimal. Namun, proses yang ditempuh keduanya dapat berbeda cukup signifikan. Pada perusahaan pemerintah, penyelesaian konflik biasanya dilakukan melalui mekanisme yang lebih formal dan terstruktur, karena harus mengikuti aturan birokrasi, regulasi yang ketat, serta prosedur baku. Hal ini membuat prosesnya cenderung lebih panjang, namun diperlukan untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan negara. Sementara itu, perusahaan non-pemerintah umumnya memiliki keleluasaan lebih besar dalam memilih metode penyelesaian konflik karena tidak terkait dengan prosedur yang kompleks. Perusahaan dapat bertindak lebih fleksibel, cepat, dan menyesuaikan pendekatan dengan dinamika bisnis dan kebutuhan para pegawai. Tahapan penyelesaian konflik sendiri biasanya mencakup proses yang sistematis, mulai dari mengidentifikasi sumber masalah, mengumpulkan informasi dari semua pihak yang terlibat, menganalisis akar penyebab, merumuskan berbagai alternatif solusi, hingga menentukan keputusan yang disepakati bersama. Setelah solusi ditetapkan, perusahaan perlu melakukan evaluasi untuk memastikan masalah benar-benar terselesaikan dan tidak terulang kembali. Pendekatan ini bukan hanya memperbaiki situasi yang sedang terjadi, tetapi juga membantu membangun lingkungan kerja yang lebih sehat, meningkatkan kepercayaan antar pegawai, dan melindungi reputasi perusahaan dalam jangka waktu yang panjang.